Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Alsifa? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita pekan lalu, masih mengenai gerak pada tumbuhan. Oke, ini kemarin sudah jelaskan ya. Kita lanjutkan ke gerak fototropisme udah ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada gerak geotropisme. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai gerak geotropisme, geotropi atau geotropisme. Apa itu gerakan geotropi atau geotropisme? Nah, adalah gerakan tidak bebas bagian tumbuhan karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Nah, ada dua juga, seperti fototropisme, gerak geotropisme juga ada dua. Ada yang positif, contohnya gerak tumbuh ujung akar. Kenapa dia positif? Karena dia menuju arah gravitasi bumi. Sedangkan geotropi negatif, gerak tumbuhnya batang. Karena kalau tumbuh batang ke atas, berarti melawan arah gravitasi bumi. Makanya gerakannya geotropi negatif. Ini contohnya ya. Oke, selanjutnya tikmotropi atau haptotropi, gerakan membeloknya arah pertumbuhan bagian tubuh tumbuhan karena adanya rangsangan berupa sentuhan. Contohnya apa? Nih, contohnya gerakan pada sulur yang bisa mengenai batang. Nanti batang dia akan melilitkan tubuh bagian sulurnya itu kepada batang. Contohnya apa? Tumbuhan markisa, tumbuhan jarak. Nah, itu ya. Selanjutnya lagi ada hidrotropi, gerakan bagian tubuh tumbuhan karena rangsangan air. Contohnya gerak akar yang selalu berusaha menuju daerah air yang cukup. Nah, itu ya. Selanjutnya ini dia gambarnya. Kalau yang tikmotropi tadi, ketika sulur tanaman melilitnya sulur tanaman pada sebuah batang gitu. Ini yang geotropisme, munculnya ke pusat bumi ya, nih menuju geotropisme positif berarti nanti akarnya menuju bumi. Nah, sedangkan negatif yang batang contoh gerakannya. Selanjutnya ada kemotropi, gerakan bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh bahan kimia. Contohnya gerak ujung akar menuju lapisan tanah yang kaya akan unsur hara. Ada kemotropi, itu disebut dengan kemotropi positif. Nah, contohnya saat akar menuju zat makanan dalam tanah. Sedangkan ada lagi contohnya untuk kemotropi yang negatif. Kemotropi yang negatif itu contohnya saat akar menjauhi racun. Gitu ya, contohnya ya. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Selanjutnya kita masuk ke gerak nasti. Apa itu gerak nasti? Gerak pada tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jadi dia bergerak tapi tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ada macam-macam. Kita bahas satu persatu. Fotonasti, gerak nasti karena rangsangannya berupa cahaya. Ya, merupakan gerak nasti yang rangsangannya ini berupa cahaya ya. Rangsangannya berupa cahaya. Contohnya apa? Mekarnya bunga pukul 4 atau dikenal dengan istilah Mirabilis jalapa. Itu ya contohnya ya. Mirabilis jalapa di pukul 4 sore dan bunga 9. Nih, bunga yang berada di Portugal. Selanjutnya apa lagi? Ini tadi ya. Kedua, seismonasti, gerak tumbuhan menutupnya daun majemuk yang disebabkan adanya getaran atau sentuhan. Contohnya apa tadi? Mimosa pudica. Nah, itu dia ya. Contohnya putri malu, bila disentuh dia akan menguncupkan daunnya. Selanjutnya ada niktinasti, gerak menutupnya daun tanaman karena pengaruh gelap atau gerak tidur ya. Contohnya daun legimonaceae atau tanaman polong-polongan dan daun bunga kupu-kupu akan menutup karena pengaruh gelap atau menjelang malam. Nah, ini contohnya ya. Niktinasti berarti karena pengaruh gelap.
Nih gambarnya yang seismonasti. Udah saya jelaskan juga di video pertama, yaitu contohnya pada Putri Malu. Ya. Selanjutnya ada termonasti. Gerak karena pengaruh suhu, contohnya mekarnya bunga tulip pada musim tertentu yang memiliki suhu dan kelembapan tertentu. Contohnya ya, bunga tulip itu kan mekar kalau di musim-musim tertentu dia bisa bunga tulip itu mekar. Selanjutnya ada lagi gerak nasti kompleks. Nah, yang disebabkan oleh banyak faktor, ada CO2, temperatur, kadar ion Ca. Contohnya apa? Gerak menutupnya sel penutup pada stomata. Nah, berbagai faktor mengatur membuka menutupnya mulut adalah ada yang cahaya, foto, suhu termo, air, hidro, dan zat kimia atau kemo. Jadi gabungan dari semua ya, makanya nasti kompleks nih contohnya ya, membuka dan menutupnya stomata. Selanjutnya ada gerak taksis, adalah gerak bebas atau pindah tempat seluruh tubuh tumbuhan menuju atau menjauhi sumber rangsangan. Nah, jika arahnya mendekati disebut taksis positif, kalau menjauhi taksis negatif. Gerak ini hanya dijumpai pada tumbuhan rendah. Nah, atau bagian tumbuhan tinggi. Ini dia ya contohnya. Nih, berdasarkan jenis rangsangannya, gerak taksis bedakan menjadi fototaksis, gerak bebas tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya, dijumpai pada tumbuhan hijau bersel satu, dan pada spora jamur jenis tertentu, Eglena dan Chlamydomonas, sejenis alga hijau yang bersel satu bergerak ke arah cahaya itu ya. Selanjutnya ada kemotaksis, adalah gerak bebas karena pengaruh zat kimia. Ini banyak dijumpai di bakteri yang bersifat aerob dan organisme bersel satu lainnya. Ini contohnya gerakan sitoplasma, gerakan kloropas pada sel-sel daun lidah buaya dan selaput umbi lapis bawang merah, serta gerak melilitnya batang kacang panjang, gadung, dan ubi. Nah, ini ya. Selanjutnya kita bahas tuh gerak pada hewan. Jadi tadi pada tumbuhan, banyak-banyak faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya gerak pada hewan. Dia ada hewan yang hidup di darat, di air, di udara. Nah, kita bahas satu. Kalau misalnya di air, bentuk tubuh ikan ada yang bentuknya streamline. Apa fungsinya? Untuk melindungi hambatan ketika bergerak di dalam air. Ekor dan sirip. Ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Nah, selanjutnya ada lagi gerakan hewan di darat menggunakan alat geraknya. Ada gajah, nah ada kerbau, kuda, kijang, macan. Nah, ternyata yang paling cepat itu adalah macan atau citah ya, gerakannya sampai 112 km per jam gitu ya. Jadi kalau mau lomba lari, cobalah lomba lari sama citah. Oke, kesimpulannya setiap hewan melakukan jenis gerakan berbeda-beda tergantung bentuk tubuh dan habitatnya. Contohnya kalau misalnya dia di hewan yang hidup di udara seperti burung, berarti dia bergerak dengan sayapnya dengan cara terbang gitu ya. Oke, sudah mengerti kan kamu? Jika ada pertanyaan, boleh WA pribadi Ustazah atau boleh berkomentar di kolom komentar. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Kalau rasanya ini materinya sangat penting bagi antum, silahkan dicatat. Assalamualaikum.